Sungguh semerbak wangi melati, ditanam indah di pinggir taman. Sungguh riang suasana hati, bersama teman berbagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak untuk Indonesia tangguh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kita hadir lagi dalam podcast BPSDMD Provinsi Lampung dalam acara Ngopi WI, Ngobrol Pintar ala Widya Iswara. Kita akan diskusikan apa pada pagi hari ini? Kita akan diskusi tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Bagaimana cara melaksanakannya? Implementasinya seperti apa? Apakah ada trik-trik tertentu bagi ASN untuk menyelenggarakan komitmen mutu ini? Bersama kita pada hari ini sudah hadir Bapak Dr. Ahmad Hudalil, SEMM. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya di BPSDMD Provinsi Lampung. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bang Hudalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima disapa. kasih Pak Doktor. Silakan disapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam ASN untuk Indonesia tangguh. Salam. Baik, terima kasih Bang Hudalil sudah hadir pada pagi hari ini. Iya. Kita masuk langsung pada diskusi kita Iya, baik. tentang komitmen mutu. Iya. Kalau kita bicara tentang komitmen mutu, berarti kita bicara tentang pelayanan kepada masyarakat. Iya. Tapi mungkin Bang Hudalil bisa cerita nih, sebetulnya bagaimana sih kondisi pelayanan birokrasi terhadap masyarakat di masa-masa sekarang ini? Iya. Kalau untuk kondisi pelayanan publik, Iya. tentunya ada lembaga yang memang mengawasi pelayanan publik Iya. berdasarkan undang-undang, Ya, yaitu Ombudsman. Ombudsman. Datanya di 2020 ini terlihat memang untuk lembaga terlapor ya. tertinggi itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Iya. Berarti ada tren ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Iya. Yang ada di Ombudsman adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Oke. Iya. Kira-kira kenapa itu terjadi? Ya, Bang memang Hudalil. datanya ada yang memang penundaan berlarut. Penundaan gitu berlarut. ya. Ya, ada penyimpangan prosedur dan lain sebagainya. Ya. Itu data dari Jadi ketidakpuasan masyarakat itu karena berlarut-larutnya urusan Iya, pelayanan yang Iya. diselenggarakan oleh pemerintah daerah. betul. Nah, bagaimana pelayanan publik atau komitmen terhadap mutu itu yang diharapkan di masa yang akan datang? Iya, tentunya di peraturan itu juga bisa dirujuk. Ya. Yang pertama tentunya sudah jelas ada standar Standar. pelayanan. Bahkan untuk pelayanan wajib dia ada standar pelayanan minimal. Ya, Gitu. ada SPM ya, standar pelayanan minimum bagi pelayan-pelayan wajib seperti Ya. kesehatan, mungkin Betul. ya, pendidikan, Pendidikan, kemudian pelayanan kependudukan dan sebagainya. Betul, betul, Pak. Nah, terkait dengan komitmen mutu ini, kita masuk pada revolusi industri 4.0. Ya, Kira-kira bagaimana cara mempersiapkan birokrasi kita untuk berhadapan dengan tantangan revolusi industri 4.0 ini? ya jelas. Ketika kita berbicara mutu, di situ ada inovasi. Inovasi itu ya ada kebaharuan dan mampu beradaptasi dengan tadi perubahan. Iya, Perubahan. iya, itu kata kuncinya. Masyarakat kebutuhannya berubah. Iya, Dan kita pun sebagai birokrasi segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu. iya, Teknologi misalnya. iya, Nah, kalau di bidang teknologi bagaimana, Bung Hudalil? iya. Teknologi ya. Kita sekali lagi sudah terhubung dengan gadget ya, Ya, handphone. ya, ya. Bagaimana pelayanan sekarang ini sudah Ya, terintegrasi dengan sistem, begitu terintegrasi ya? dengan sistem. Iya, langsung dari individu masing-masing. Ya, bisa dikerjakan di mana saja, di rumah, Betul, begitu ya? betul. Apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Pandemi. Iya, iya. Iya. Kita bisa tetap beraktivitas di Di rumah, Di rumah. dimanapun begitu ya. Artinya dengan revolusi industri 4.0, kemudian sistem masuk ke dalam sistem pelayanan kepada masyarakat Iya. dan semua bisa dilaksanakan
paperless. Tanpa ada pemborosan dan tidak bertemu dengan penyelenggara layanan. Iya. Begitu. Nah, itu juga paperless juga, Pak Dokter. Kita kembali lagi lingkungan yang kita bahas kan ya. Betul. Iya. Jadi paperless itu lebih ramah daripada lingkungan. Iya, ramah lingkungan. Oke. Bang Dr. Hudalil, terkait dengan adakah korelasi ya antara komitmen mutu ini dengan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan? Oh iya, ya jelas. Sangat berkorelasi dengan kepuasan pelanggan gitu. Itu ya. Ketika produk ini tadi sudah dilakukan dengan standar-standar yang sudah ditetapkan, kemudian mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, harapannya ya mereka harus kembali lagi puas dengan produk layanan yang diberikan. Gitu. Pelayanan yang diberikan oleh birokrasi atau oleh pemerintah kepada masyarakat. Betul sekali. Nah, ini kan ada kaitannya juga dengan mungkin saja komitmen mutu ini kita kan menghindari adanya inefisiensi, gitu ya, menghindari praktek-praktek korupsi dan sebagainya. Oh iya. Itu bagaimana cara komitmen mutu ini mencegah gitu inefisiensi ataupun mungkin saja terjebak pada permasalahan korupsi? Ya, ketika produk itu di layanan tadi dibuat dengan bermutu tadi, harapannya ya tidak biaya itu bisa lebih hemat sesuai gitu ya. dengan prosedur gitu ya, due proses begitu ya. Iya. Tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan dari prosedur kan begitu ya. Iya, tetap prosedur tetap dilaksanakan. Nah, dalam komitmen mutu itu salah satunya kan kita mengenal ada inovasi. Iya. Seberapa penting Bung Hudalil terkait dengan komitmen mutu ini dengan inovasi itu seberapa penting? Iya. Sangat penting karena dia adalah salah satu variabel pembentuk dari mutu. Selain efektivitas, efisiensi, di situ ada inovasi. Iya. Tadi ada kata kuncinya, dia ada novelty. Novelty, kebaruan. Iya. Kebaruan. Iya. Ada kebaruan. Artinya inovasi ini dibutuhkan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan layanan yang bermutu kepada masyarakat. Iya. Termasuk juga mungkin sistem yang terintegrasi, kemudian paperless dan sebagainya itu. Iya. Nah, menurut Bung Hudalil, apakah sekarang birokrasi kita ini sudah cukup punya kapasitas untuk masuk dalam revolusi industri 4.0 dengan melaksanakan pelayanan publik yang berkomitmen terhadap mutu? Saya melihatnya tetap berkapasitas. Kita lihat dari awal rekrutmen. Iya. Bagaimana rekrutmen juga dijalankan tadi. Iya. Ya, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan saat ini. Menggunakan teknologi. Rekrutmen sumber daya dari awal sangat membantu nanti terciptanya mutu di organisasi-organisasi. Iya. Jadi yang masuk Permata, produknya juga Permata. Harapannya begitu. Iya. Baik. Nah, untuk menciptakan ASN yang qualified, yang memiliki kualitas itu, ada saran nggak, Bung Hudalil? Menciptakan ASN berkualitas itu syarat-syaratnya apa aja? Iya. Jelas di awal mereka nanti akan dilakukan pelatihan wajib, yaitu seperti pelatihan dasar. Nah, ini juga lembaga pembina kita, lembaga administrasi negara sudah membuat core value yang baru, ASN berakhlak. Betul, iya. Jadi mulai aneka bergeser ke berakhlak. Iya, berakhlak. Gitu. Capacity building ini kan terus harus dilakukan. Iya. Untuk meningkatkan kapasitas ASN. Iya. Nah, bagaimana skema yang terbaik menurut Bung Dr. Hudalil untuk menciptakan ASN berakhlak melalui pelatihan-pelatihan ini? Iya, dimulai juga di awal dari fasilitator kita. Harus berkompeten juga ya. Harus meningkatkan kapasitas juga ya fasilitator gitu kan. Ini juga kita akan dipersiapkan untuk melaksanakan workshop latsar ya. Iya. Oke. Dan tidak lupa juga ketika mereka sudah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan atau pelatihannya, bagaimana pemimpin di masing-masing unit kerja terus
mendorong, mensupport gitu. Mendorong, mensupport untuk mereka tetap dalam kondisi tadi ya, ada pelatihan atau pendidikan yang sifatnya formal. Itu juga bisa dilakukan. Termasuk juga mungkin pemenuhan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas sehari-hari kan begitu ya? Pasti itu. Kita juga begitu, Mas Dokter, Pak Dokter. Jadi kita juga kan sangat terbantu ketika sarana dan prasarana dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas tersedia gitu. Iya. Jadi perlu ada dukungan banyak faktor ya untuk meningkatkan kapasitas. Nah, dalam kaitannya dengan komitmen mutu, Bang Hudalil, kita berharap ada efisiensi atau hasil yang lebih baik lah dengan sistem yang kita gunakan sekarang begitu. Artinya kita masih pelayanan kepada masyarakat, kemudian mereka datang bertemu dengan kita berikan seperti misalnya dalam pelatihan-pelatihan kita masih menggunakan pelatihan yang klasikal misalnya. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan komitmen yang bermutu atau penyelenggaraan layanan kepada masyarakat atau kepada ASN yang bermutu dengan mengelaborasi efisiensi, unsur atau nilai efisiensi. Gimana kira-kira, Bang Hudalil? Terima kasih Pak Dokter. Jadi memang untuk secara khusus di pelatihan memang lembaga administrasi negara sudah memberikan pola-pola. Ada pilihan pola. Dalam pelatihan. Di mana dari pola tersebut juga berakibat kepada efisiensi efisiensi dananya. Berdampak terhadap efisiensi penyelenggaraan. Nah, pilihannya bisa klasikal. Klasikal artinya kita ketemu di kelas. Ada blended learning. Ada blended learning dan ada distance learning. Full distance learning. Gitu ya. Blended learning berarti dengan sistem ya. Dengan sistem. Dengan learning management system ya, LMS ya. Betul. Kita juga ketika pelatihan penjenjangan itu sudah masuk ke learning management system. Bagaimana asinkronus sama sinkronus. Gitu. Jadi pertemuan dengan peserta pelatihan secara langsung tapi menggunakan sistem, ada juga yang asinkronus dengan penugasan. Gitu ya. Belajar mandiri dan penugasan. Betul. Terakhir, Bung Hudalil, terkait dengan saran lah atau motivasi kepada seluruh PNS, ASN dimanapun berada terkait dengan komitmen terhadap mutu pelayanan masyarakat. Jadi mutu ini harapan semua pihak. Termasuk saya. Ketika saya memilih mata pelatihan ini, sebenarnya mata pelatihan ini ke badan saya. Oh gitu. Jadi seperti cermin begitu ya? Jadi saya berharap dengan adanya mata pelatihan itu memperbaiki diri saya. Harapannya juga nanti berdampak kepada organisasi, kepada peserta yang saya ajar di dalam pelatihan. Itu berdampak juga ke keluarga gitu. Dampaknya jadi panjang ya. Intinya itu sebenarnya ke diri ya. Jadi komitmen mutu itu mirip seperti cermin. Begitu. Ketika kita melaksanakan komitmen itu terhadap mutu yang terbaik, maka akan kembali kepada kita hal-hal yang baik juga. Baik, terima kasih Bang Dr. Hudalil. Terima kasih Pak Dr. Agus dalam podcast kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi kita bersama Bapak Dr. Ahmad Hudalil SME dalam tema komitmen mutu. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain di podcast BPSDMD Provinsi Lampung dalam acara Ngopi Way, ngobrol pintar ala Widya Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.